Saat ini sudah bisa ya? Sudah bisa untuk merekam. Pak Gunawan SEMKOM dari STMIK YMI Tegal ya, Pak. Ya, kepada Pak Gunawan disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah metodologi penelitian. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya mohon dari salah satu dari kita untuk memimpin doa dulu ya. Coba saya minta Harun untuk memimpin doa dulu. Baik semuanya, untuk pertemuan kita hari ini yang di Bapak Gunawan, kita sama-sama untuk berdoa agar apa yang diberikan nanti semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Saya pimpin doa ini dengan akidah saya sebagai satu beragama Islam, dan bagi teman-teman yang di luar beragama Islam bisa berdoa kepada masing-masing. Berdoa dimulai. Sekian, terima kasih Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak Harun. Sebelum kita lanjutkan ya, saya absen dulu yang hadir pada hari ini. Yang pertama Harun, kayaknya Hadir, Pak. cerah sekali hari ini, sehat ya. Amin Pak. Berikutnya Doni. Hadir Pak. Ini olahragawan kita, kayaknya bentuknya juga ceria sekali ya. Yang ketiga Lia. Ira Pak, hadir. Oh Ira, oh iya Ira, saya lupa. Ira nih rupanya. Iya, Ira Sari ya. Iya, Sehat? Pak. Sehat Alhamdulillah hari ini? sehat Pak. Ya. Ini yang satu lagi Jessica, kita panggil JJ, gimana? Hadir Pak. Ya, aduh, ini kayaknya ceria semua nih hari ini. Baik, hari ini dalam mata kuliah metodologi penelitian ya, kita akan membahas ya di capaian kita ada membahas tentang latar belakang ya. Nah, dengan pembahasan hari ini yang diharapkan itu mahasiswa mampu ya menyusun latar belakang penelitian. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai judul dan juga abstrak. Abstrak kita bahas di depan, walaupun sebenarnya penulisannya nanti ada di belakang setelah kita membuat suatu artikel ilmiah. Baik, kita coba untuk memulai. Ini latar belakang itu masuk ke dalam bab pendahuluan ya, latar belakang atau introduction ya. Kemudian di setelah latar belakang ada ya, namun kita akan hari ini kita membahas mengenai latar belakang. Contohnya adalah rumusan masalah, kemudian batasan masalah, tujuan penelitian ya, metodologi penelitian dan sistematika penelitian. Ini yang akan kita nih. Tapi kita akan membahas pada latar belakang. Ya. Ya. Di sini Bapak akan menyampaikan kiat ya, kiat untuk menyusun latar belakang. Mungkin sudah ada sebelumnya yang sudah menulis, sudah mulai menulis tentang latar belakang selain judul yang kemarin sudah disampaikan. Oke, sudah ya, sudah sedikit-sedikit ya. Oke, kita akan mulai dengan ini. Ini saya membuat ya pola yang dibuat di dalam penyusunan latar belakang. Ini ada, saya bilang Om Kakak Masa Soltu.
Om Kakak Masa Soltu. Apa itu? Ya. O ya, itu belakang objek ya. Kita mulai dengan objek. Kemudian M itu metode. KK itu kelebihan atau kekurangan. Kemudian masa itu masalah, sol itu solusi, dan tu-nya itu tujuan. Jadi ini pola untuk memudahkan kita dalam menyusun latar belakang. Om Kakak Masa Soltu. Ya. Nah ini kita lihat ya. Bagaimana yang disebut dengan latar belakang ya. Di latar belakang ini harus bisa menjawab semua pertanyaan mengapa ya, atau why dari judul yang kita buat. Nah, ini kita contoh nih. Contoh judulnya adalah penerapan particle swarm optimization untuk pemilihan parameter pada support vector mesin untuk prediksi produksi padi. Ini contoh ya. Nah, dari judul ini kita harus bisa memberikan pertanyaan ya dan bisa menjawab ya dengan pertanyaan why atau mengapa. Lanjutkan. Mengapa padi? Nah, mengapa padi ini sebagai objeknya? Kita harus bisa menjawab dari judul tersebut. Kemudian mengapa prediksi? Di sini ada prediksi. Kemudian mengapa support vector mesin? Mengapa metodenya support vector mesin? Kemudian mengapa pakai particle swarm optimization? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus kita jawab yang kita letakkan ke dalam latar belakang penelitian. Ya. Oke, tadi kita akan mengikuti pola ya, Om Kakak Masa Soltu yang ini kiatnya saja nih yang untuk memudahkan kita mengingat di dalam penelusuran latar belakang penelitian. Objek penelitian tadi ya, metode ya, kelebihan yang ada, masalah, solusi, kemudian rangkuman atau tujuan penelitiannya. Itu dari Om Kakak Masa Soltu. Nah sekarang gini, mana yang disebut dengan objek? Ya, kita akan mulai dari penulisan objek di depan yang merupakan paragraf di atas. Karena ya masalah di dalam penelitian itu biasanya muncul dari masalah kehidupan. Ya, ini masalah kehidupan kita adalah di sini. Padi ya adalah komoditas yang penting di Indonesia karena tingkat produksinya tinggi. Ini menurut laporan FAO. Jadi kita punya referensi mengapa kita menyebutkan produksinya tinggi ya. Terus di sini sehingga kita mengungkapkan bahwa mengapa kita menggunakan padi sebagai objek penelitian ya, karena dia adalah komoditas yang penting ya. Kemudian produksi padi ya diprediksi dengan akurat ya, karena hasil prediksi yang akurat sangat penting untuk membuat kebijakan nasional. Ini yang disampaikan oleh trial ya, sehingga kita sebut mengapa prediksi, sehingga ini adalah objek penelitian di dalam objek penelitian pada latar belakang penelitian kita buat. Kemudian kita akan menjawab why atau mengapa support vector mesin ya. Ini kita akan menulis di sini di paragraf berikutnya ya, yaitu metode prediksi rentet waktu seperti berarti metode produksi rentet waktu itu tidak hanya SPM ya. Kalau rentet waktu adalah time series ya. Metode prediksi rentet waktu seperti support vector mesin atau SPM yang disebutkan oleh Yang Shen ya. Ini kita lihat citasinya. Kemudian neural network oleh Tseng ya, dan metode Gray model oleh Wu ya. Ini banyak sekali diusulkan
Ya, yang menyampaikan ini semua adalah UV untuk prediksi produksi padi. Jadi metode-metode ini digunakan untuk memprediksi, yang diprediksinya adalah produksi padi, sehingga kita menggunakan ini sebagai metode yang kita buat di dalam latar belakang penelitian. Nah, di sini kita membahas adalah kelebihan dan kekurangan metode yang ada. Kita lihat sini, neural network atau NN memiliki kelebihan pada prediksi non-linear, namun kuat di parallel processing dan kemampuan untuk mentoleransi kesalahan. Tapi memiliki kelemahan pada perlunya data training yang besar, overfitting yang ada, dan dia sangat lambatnya konvergensi. Dan sifatnya yang lokal optimum. Ini disampaikan oleh Rosario tahun 2007. Gray model, Gray model ini punya kelebihan, yaitu dia punya akurasi yang tinggi. Akan tetapi, Gray model memiliki kelemahan, yaitu pada prediksi data yang sifatnya naik turun secara fluktuatif. Ini kalau padi itu kan dia naik turun ya. Ini disampaikan oleh Wu. Sehingga ini kita sebut, kita anggap sebagai penulisan untuk kekurangan dan kelebihan dan kekurangan metode yang ada. Nah, kita mau cari solusinya. Ya. Di sini kita mencari solusinya dengan cara mencari metode yang kita pilih. SPM dapat memecahkan masalah neural network dan Gray model, yaitu dia mempunyai overfitting yang bagus, kemudian lambatnya konvergensi dan sedikitnya data training, yang mana tepat sekali untuk karakteristik bagi data produksi pada padi, pada penelitian ini. Sehingga kenapa kita memilih SPM? Karena dia mengeliminir, mengurangi kelemahan dari neural network maupun dari Gray model. Tetapi ada lagi yang jadi masih problem di dalam SPM. Tetapi SPM mempunyai kelemahan, yaitu pada sulitnya pemilihan parameter SPM itu yang sendiri yang optimal. Kita sulit untuk menentukan parameternya. Nah, ini sehingga kita buat ini masalahnya. Kita mau buat solusi dengan SPM, tapi di SPM ini dia ada masalah. Kemudian untuk memperbaiki masalah tersebut, kita menggunakan optimasi. Yang kita pilih adalah particle swarm, yaitu metode optimasi yang saat ini sudah terbukti efektif digunakan untuk memecahkan masalah optimasi multidimensi dan multi parameter. Nah, pada pembelajaran machine learning seperti di neural network, SPM, dan classifier yang lainnya, ini digunakan particle swarm optimization. Ini jadi merupakan adalah solusi dalam perbaikan pada latar belakang penelitian kita. Nah, pada penelitian ini PSO, particle swarm optimization, akan diterapkan untuk pemilihan parameter SVM yang sesuai dan optimal, sehingga hasil prediksinya lebih akurat. Nah, ini merupakan tujuan dari penelitian kita pada latar belakang penelitian. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh para mahasiswa tentang penulisan latar belakang penelitian pada penelitian yang akan kita buat. Mungkin dari Harun, ada yang ingin bertanya?
belum masih unmute Pak adanya. Nah, untuk menentukan bahwa penelitian saya itu diterima oleh pembimbing itu seperti apa sih Pak? Karena banyak sekali literatur yang harus saya cari dalam menentukan untuk pembuatan yang barusan Bapak terangkan tadi. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih. Jadi kita punya semacam alur ya di dalam menulis suatu penelitian. Mungkin penelitian kita diterima atau tidak karena mungkin tidak menggunakan alur tersebut. Kita harus melihat berdasarkan apa kita akan menulis. Berdasarkan literatur yang terdahulu. Kalau kita mau menggunakan studi pustaka, ya. Nah, literatur yang terdahulunya itu seperti apa? Ya, yang minimal kalau untuk di teknologi ya 5 tahun ke belakang. Kemudian itu berurut artinya literaturnya tersebut satu rangkaian ya, kalau kita lihat itu semua saling terkait di dalam referensinya sehingga apa yang kita buat sudah menjadi masalah yang kuat ya. Kemudian kita sudah pastikan bahwa itu adalah novelty-nya ya, keterbaharuannya ya kita lihat. Saya kira itu. Oh, berarti 5 tahun Pak ya untuk mengambil judul dari tema yang akan kita ajukan Pak ya? Iya, 5 tahun dengan literatur yang bagus ya, bisa kita ambil dari Elsevier ya dan lain sebagainya, kita bisa ambil seperti itu. Terima kasih Pak Gunawan. Ya, mungkin Jessica, JJ, ada yang ingin tanyakan? Saya Pak. Oh ya, Ira, silakan Ira. Ya Pak, saya ingin bertanya Pak, kalau mau nulis latar belakang itu tuh kita harus mempunyai masalah dulu Pak ya? Atau gimana Pak? Iya, kita jelas masalah dulu kita harus miliki. Nah, masalah itu kita hidupkan dari masalah kehidupan dulu ya, masalah yang sehari-hari kita lihat. Contohnya kita melihat ada kemacetan lalu lintas di lampu merah ya. Itu masalah di dalam kehidupan. Nah, sehingga penyelesaiannya bukan harus kita ganti lampu merahnya kan gitu masalahnya. Masalah di dalam penelitian berarti kita harus melihat misalnya lampu merahnya harus terbimbing dengan pakai mesin learning ya, sehingga dia bisa hidup otomatis ya dan sebagainya seperti itu. Jadi masalah itu dimulai dari masalah kehidupan. Kalau tadi contohnya adalah masalah dari produksi padi ya, kita lihat ya, sehingga muncullah masalah di dalam penelitian. Ya, Jessica. Oke Bapak, terima kasih. Ya. Ingin bertanya Pak, Ya. terkait untuk masalah ya Pak ya. Kan menurut Bapak itu masalah dari pribadi. Kemudian untuk penjelasan yang ada di PowerPoint tadi, itu biasanya kita lihat di jurnal ya Pak ya. Berarti ini kita harus membedah setiap jurnal itu atau bagaimana Pak? Mungkin kami awam ya Pak, terkait seperti ini. Mungkin juga yang saya buat tuh mungkin belum sesuai sama yang sekarang. Terima kasih Pak. Ya, mungkin saya luruskan dulu, bukan masalah pribadi ya, masalah kehidupan itu yang ada di masyarakat. Kemudian ya kita sudah tahu temanya ya, kita bisa searching ya, bisa di Google Scholar ya, yang paling banyak Google Scholar ya. Nanti kalau kita mau temukan langsungnya, mau cari ininya ya, kita bisa pergi ke Elsevier ya, atau ke yang lainnya di digital library ya, banyak sekali yang ada digital library yang ada di kita bisa cari di internet. Nah, bagaimana artinya? Nah, kita menggunakan kata kunci ya, kata kunci. Kalau kita kita mau mencari literaturnya berbahasa Indonesia, kata kuncinya bahasa Indonesia. Seperti kata kuncinya apa? Berarti prediksi ya, kemudian tambah lagi ada produksi padi ya, kemudian tambah lagi misalnya ada
metode atau algoritma neural network. Kalau dalam bahasa Inggris ya tinggal kita translate ya, misalnya prediksi berarti prediction ya, kemudian rise production dan neural network. Nanti itu akan keluar ya, kita filter lagi misalnya tahunnya kita filter lagi dia merupakan hasil penelitian ya, bukan proceeding ya dan sebagainya. Itu minimal ya untuk menyelesaikan satu ini ya kita paling tidak 20 literatur yang kita ambil, 20 kemudian kita review, kita ringkas. Ringkas dari mana? Yang pertama adalah setelah kesan waktunya abstrak, karena di abstrak itu sudah lengkap semua ya. Dari 20 ini kita pilah lagi, kita dapatkan misalnya 5 ya. 5 kalau kita langkah ke S2 ya mungkin minimal jangan 5 ya, minimal 15. Kalau kita S1 mungkin 5 udah cukup ya, untuk S1 5 literatur itu yang kita baca sehari-hari sampai ngelotok istilahnya. Itu yang 5 itu. Sehingga kita bisa menemukan permasalahannya apa. Seperti itu. Itu Jessica. Baik Pak, terima kasih. Pak Doni, ada yang ingin bertanya? Cukup, Pak. Oh, cukup, ya. Oke, baik. Dengan berakhirnya tadi yang saya sampaikan, nanti Anda semua mahasiswa membuat paling tidak ada 4 alinea, ya, 4 alinea yang isinya adalah tentang masalah di kehidupan. Kemudian di situ kita melihat menjadi masalah dari penelitian. Dilanjut dengan alinea ketiga yaitu kita ingin menunjukkan memilih suatu metode di sini kita sebutkan kelebihan dan kelemahannya. Kemudian kita akan mengurangi ataupun menemukan solusi terhadap kekurangan-kekurangan yang ada di metode yang kita pilih. Nah, nanti kita itu biasa ya, kita kirim nanti ke LMS-nya kampus ya, SIA ya, Sistem Informasi Akademik ya, yang ada penugasan keempat. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa minggu depan kita akan membahas pada bab selanjutnya sesuai dengan pada silabus yang kita buat. Saya kira itu dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih Pak Gunawan. Kita langsung ke Pak Gumono untuk memberikan saran dan juga masukan kepada Pak Gunawan. Iya, makasih Mbak Lia. Tahniah Pak Gunawan, selamat. Ya, bagus Bapak menyampaikan. Mohon izin saya memberikan review ya. Tujuan yang disampaikan jelas, gitu ya. Kemudian inovasinya tadi Bapak membuat akronim OM KKSOL2 ya untuk apa namanya merumuskan latar belakang pada penelitian. Teknik membuat titian keledai kalau istilah saya ya, membuat satu hal yang mudah untuk diingat dengan kalau Bapak ini menyingkat ya, membuat akronim walaupun akronimnya tidak per kata, tapi ini membantu mahasiswa untuk gampang untuk mengingat. Oh, polanya begini gitu ya. Karena kan biasanya kalau latar belakang itu banyak yang menyarankan bisa deduktif, bisa induktif begitu. Silakan dari umum ke khusus atau khusus ke umum untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan ya, das Sein dan das Sollen, sehingga muncul fenomena atau masalah yang akan dijadikan fokus kajian gitu. Nah, Bapak membuat OM KKSOL2. Saya pikir ini bagus itu ya.
Kemudian yang berikutnya, contoh Pak, seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Doni ya, mahasiswa itu akan mudah mencari koneksi, menghubungkan konsep dan praktik di kehidupan dia apabila kita menyajikan problematik atau fenomena yang real. Artinya mahasiswa itu punya prior knowledge tentang apa yang akan diteliti. Nah, ini mungkin nanti pada saatnya mata kuliah yang Bapak ampu ini apa Pak di STMIK? Ini ilmu komputer kan ya? Iya. Nah, Saya kebetulan metodologi penelitian, kalau semester ini skripsi, Pak. oke. Prodinya di sana ada berapa prodi, Pak? Prodi apa saja? Ada 2, teknik informatika dan sistem informasi. Nah, ya, oke, ya. Berarti problematik yang disajikan pada saat mata kuliah ini mungkin lebih bagus pada teknik informatika atau SI-nya begitu. Jadi akan lebih menarik jika yang menjadi bahan kajian misalnya geliat digitalisasi yang semua sekarang bahkan sampai Bapak Ibu kita petani di desa-desa sudah mulai membangun platform untuk memasarkan produknya secara daring misalnya, seperti itu mungkin lebih menarik Pak. Ya, Bapak tadi tidak salah menyajikan contohnya, tapi agak jauh rasanya ya dari bidang yang dikaji oleh anak-anak, karena TI dan SI kan lebih fokus pada computerized gitu ya. Biasanya setelah ini nanti buat aplikasinya, Pak. Nah, itu dia. Nah, Aplikasi sementara yang Bapak tadi kan ini teknik pertanian ya? Oh enggak, Pak. Nanti Oh, enggak? aplikasinya, Pak. Aplikasinya, Pak. Nanti data masuk ke itunya, kan itu metode, Pak. Neural network, Pak. Oh, metode itu? Iya, metode. Nanti larinya ke machine learning, Pak. AI, Pak. Oh, oke. Ya. Saya yang berarti tidak make sense ya. Nanti larinya ke Karena AI. yang saya lihat produksi padi, kemudian saya pikir itu alat-alat teknik pertanian begitu. Bukan. Oke, ya. Ya, berarti saya yang kurang dalam, kurang jauh mainnya gitu ya. Oke, bagus sekali Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lia. Oke, sama-sama Pak. Oke, kita beri tepuk tangan.